Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu metode perkembangan hukum Islam, yang beranggotakan Luki Nur Ikhwan, Putri Lili Rahmawati, Yana Lufalah, dan Widya Melita Rahma. Oke, ke poin yang pertama, yaitu pengertian dari ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata kerja ijtihada yajtahidu, yang berarti pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, atau bisa juga bermakna bersungguh-sungguh dalam bekerja dengan segenap kemampuan yang ada. Lalu ijtihad secara terminologi. Ini mengambil dari salah satu tokoh, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau merupakan seorang ulama bermadhab Syafi'i, berpendapat tentang ijtihad, yaitu pengerahan seorang mujtahid dengan segala kemampuannya dalam mencari sebuah ilmu dengan bersadarkan kepada hukum-hukum syariat. Kemudian syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Yang pertama yaitu harus mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum, baik makna semantik maupun konotasi hukumnya. Lalu yang kedua yaitu mengetahui dan memahami makna hadis-hadis hukum, baik makna semantik maupun konotasi hukumnya. Yang ketiga, harus mengetahui ayat-ayat nasak dan mansuknya. Dan yang keempat, mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan lewat ijma. Dan yang selanjutnya, seorang mujtahid harus mengetahui dan menguasai metodologi qiyas dengan baik. Lalu dapat memahami bahasa Arab dengan baik. Kemudian menguasai kaidah-kaidah usul fiqh dengan baik. Dan yang terakhir, memahami maqasid al-syar'iyah. Tingkatan mujtahid. Adapun tingkatan mujtahid terdiri dari yang pertama, mujtahid mutlak, yaitu seorang mujtahid yang mampu memberikan fatwa dan pendapatnya dengan tidak terikat kepada mazhab apapun sebagaimana keempat imam mazhab. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu seorang yang memenuhi syarat untuk berijtihad namun ia menggabungkan diri kepada suatu mazhab dengan mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh imam mazhab itu. Kemudian, ruang lingkup. Hukum yang dibawa oleh nas-nas yang zani, baik dari segi wurudnya maupun dari segi pengertiannya atau dalalah, yaitu hadis ahad. Sasaran ijtihad ini adalah dari segi sanad dan pensohihannya, serta hubungannya dengan hukum yang akan dicari. Hukum yang dibawa oleh nas qati, tetapi dalalahnya zani, maka objek ijtihadnya hanya dari segi dalalahnya saja. Ya, masih di ruang lingkup itu nas yang wurudnya zani tetapi dalalahnya qati, maka objek ijtihadnya adalah pada sanad, kesohihan serta kesinambungannya. Selanjutnya itu tidak ada nas dan ijma, maka di sini ijtihadnya hanya dilakukan dengan segenap metode dan cara. Selanjutnya yaitu model-model ijtihad. Itu ada 4 macam, yaitu pertama ijtihad fardhi, yang kedua ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yang ketiga itu ijtihad al-insya'i, yang keempat atau yang terakhir itu ijtihad al-intiqai. Ijtihad fardhi itu setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan yang belum disepakati oleh para mujtahid lain dalam suatu masalah. Dan yang kedua itu ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, itu kesepakatan hukum para ulama atas suatu permasalahan tertentu berdasarkan atas hasil putusan hukum ulama terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata. Yang ketiga itu ijtihad al-insya'i, yaitu membuat hukum baru dari permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu, baik permasalahan itu berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau maupun yang baru. Yang keempat
Ijtihad al-intiqai, yaitu memuat banyaknya perbedaan pendapat dalam merumuskan sebuah permasalahan yang terjadi baik dari ulama klasik maupun modern, dan sedikit sekali dari pendapat mereka yang sama dalam mencetuskan sebuah hukum, di mana menurut Yusuf al-Qaradawi mendefinisikan ijtihad al-intiqai dengan memilih salah satu dari beberapa pendapat ulama yang ada pada kitab klasik dan menganggap pendapat yang telah ia pilih lebih unggul dan cocok daripada pendapat lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Lili tentang kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari ijtihad sendiri yaitu dilakukan adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan hukum, karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Dasar yang dijadikan ijtihad bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan objek yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat dhoni. Maksudnya, petunjuk serta hukum-hukum yang belum ada nasnya dan ijma para ulama. Di dalam melakukan ijtihad, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Seorang mujtahid yang ingin melakukan ijtihad diharuskan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Menurut ulama, bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat ijtihad, ada 4 hukum yang bisa dikenakan pada orang tersebut berkenaan dengan ijtihad, yaitu fardu ain, kifayah, sunnah, dan haram. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.